Lukas pasal 6. Murid-murid dituduh melanggar hari Sabat. Ayat 1, maka terjadilah, pada Sabat yang kedua, sesudah yang pertama, ia berjalan melalui ladang-ladang gandum, murid-muridnya pun memetik bulir-bulir gandum, meremas dengan tangannya lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak halal pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab kepada mereka dan berkata, Apakah kamu tidak membaca tentang apa yang dilakukan Daud, ketika ia dan mereka yang besertanya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah, mengambil roti pertunjukan itu dan memakannya, dan memberikannya juga kepada mereka yang besertanya, padahal tidak halal dimakan kecuali oleh imam-imam saja. Dan ia berkata kepada mereka, Putra manusia adalah Tuhan atas hari Sabat juga. menyelidik perbuatan putra manusia pada hari Sabat. Ayat 6, maka terjadilah juga pada hari Sabat yang lain, ketika ia masuk ke dalam sinagoga dan mengajar, maka adalah di sana seorang laki-laki yang tangan kanannya lumpuh. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amatinya, kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat menemukan suatu tuduhan untuk melawannya. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka dan berkata kepada orang yang lumpuh tangannya, Bangkit dan berdirilah di tengah-tengah. Maka ia bangkit dan berdiri. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, Aku akan bertanya kepadamu satu hal, halalkah pada hari Sabat berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa atau membinasakannya? Sambil memandang ke sekeliling kepada mereka semua, lalu ia berkata kepada orang itu, Kedangkanlah tanganmu. Maka ia melakukannya dan tangannya pun pulih, sembuh seperti yang satunya. Maka mereka pun penuhlah dengan kegeraman dan merundingkannya satu dengan yang lain. Apakah yang dapat mereka lakukan terhadap Yesus? Sesudah berdoa semalam, Putra Manusia memilih 12 rasul. Ayat 12, maka terjadilah pada hari-hari itu, ia pergi keluar ke sebuah gunung untuk berdoa, maka sepanjang malam itu ia terus-menerus berdoa kepada Allah. Dan ketika hari sudah siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu ia memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon, yang juga dinamakannya Petrus, dan Andreas saudara laki-lakinya, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus putra Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot, dan Yudas saudara laki-laki Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Orang banyak mencari Yesus untuk mendengar dan disembuhkan. Ayat 17, lalu turunlah ia dengan mereka dan berdiri di tempat yang datar. Maka berhimpunlah murid-muridnya dengan orang-orang, sangat banyak, dari seluruh Yudea dan Yerusalem dan dari pantai laut Tirus dan Sidon, yang datang untuk mendengarkannya dan untuk disembuhkan dari segala penyakitnya. Dan mereka yang dirasuk roh-roh najis pun disembuhkan. Maka segenap orang banyak itu pun berusaha untuk menjamahnya, sebab ada kuasa yang keluar daripadanya, menyembuhkan mereka semua. Khotbah di bukit. Ayat 20, lalu ia mengangkat matanya kepada murid-muridnya dan berkata, Berbahagialah kamu yang miskin, karena kamulah yang memiliki kerajaan Allah. Berbahagialah kamu yang lapar sekarang, karena kamu akan dikenyangkan. Berbahagialah kamu yang menangis sekarang, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika orang-orang membencimu dan mengucilkan kamu dari kumpulan mereka, dan mencela kamu dan membuang namamu seperti sesuatu yang jahat, karena Putra Manusia. Bersukacitalah kamu pada hari itu dan melompatlah karena gembira, sebab lihatlah pahalamu besar di surga, karena demikian jugalah nenek moyang mereka memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu orang-orang kaya, karena kamu telah menerima penghiburanmu. Celakalah kamu yang kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang tertawa sekarang, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memujimu,
karena demikian juga nenek moyang mereka memperlakukan nabi-nabi palsu. Kasihilah musuhmu. Ayat 27. Tetapi kepada kamu yang sudah mendengar, aku berkata, kasihilah musuh-musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu. Berkatilah mereka yang mengutuki kamu dan berdoalah bagi mereka yang memfitnah kamu. Dan kepada orang yang menampar pipimu, berikanlah juga pipi yang lain, dan yang mengambil jubahmu, jangan melarang dia untuk mengambil bajumu juga. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan dari dia yang mengambil barang-barangmu, janganlah kau minta kembali. Dan seperti yang kau inginkan orang lain berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepadanya. Karena jikalau kamu mengasihi mereka yang mengasihimu, apakah pahalamu? Karena orang-orang berdosa juga mengasihi orang-orang yang mengasihinya. Dan jikalau kamu berbuat baik kepada mereka yang berbuat baik kepadamu, apakah pahalamu? Karena orang-orang berdosa juga berbuat hal-hal yang sama. Dan jika kamu meminjami mereka yang daripadanya kamu berharap untuk menerima kembali, apakah pahalamu? Karena orang-orang berdosa juga memberi pinjam kepada orang berdosa, supaya menerima kembali sebanyak itu juga. Tetapi kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik, pinjami tanpa mengharapkan kembali, maka pahalamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak dari Yang Maha Tinggi, karena Dia baik kepada yang tidak tahu berterima kasih dan kepada yang jahat. Sebab itu hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu juga murah hati. Hal menghakimi. Ayat 37. Jangan menghakimi maka kamu pun tidak akan dihakimi. Jangan menghukum maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah maka kamu pun akan diampuni. Berilah maka akan diberikan kepadamu suatu ukuran yang baik, yang ditekan-tekan, yang diguncang-guncangkan dan yang melimpah ruah akan diberikan orang ke dalam ribaanmu, karena dengan ukuran yang sama seperti yang engkau ukurkan akan diukurkan kembali kepadamu. Maka ia mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta memimpin orang buta? Tidakkah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih dari gurunya, tetapi setiap orang yang disempurnakan akan menjadi sama seperti gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, tetapi tidak menyadari balok yang ada di dalam matamu sendiri? Atau bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah saya mengeluarkan selumbar yang di matamu, padahal engkau sendiri tidak nampak balok yang di matamu sendiri? Engkau munafik, buanglah lebih dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan dapat melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar yang di mata saudaramu. Pohon dan buahnya. Ayat 43. Karena pohon yang baik tidak akan menghasilkan buah yang buruk, ataupun pohon yang buruk menghasilkan buah yang baik. Karena setiap pohon dikenali dari buahnya sendiri. Karena dari pokok duri orang tidak akan memetik buah ara, ataupun dari semak duri memetik buah anggur. Seorang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari dalam perbendaharaan hatinya yang baik, dan seorang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari dalam perbendaharaan hatinya yang jahat, karena mulut itu berbicara dari kelimpahan hati. Dua macam dasar. Ayat 46. Mengapa engkau memanggil aku, Tuhan, Tuhan, tetapi tidak melakukan hal-hal yang kukatakan? Barang siapa datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku akan menunjukkan kepadamu seperti siapakah dia. Ia itu seperti seorang yang membangunkan sebuah rumah dan menggali dalam-dalam, lalu meletakkan fondasinya di atas batu. Dan ketika timbul banjir, arusnya menghantam dengan keras rumah itu, tetapi tidak dapat menggoyahkannya, karena dialaskan di atas batu. Tetapi orang yang mendengar dan tidak melakukannya, yaitu seperti seorang yang membangun rumah di atas tanah tanpa pondasi, maka arus itu menghantam dengan keras dan ia roboh seketika, dan besarlah kerobohan rumah itu.